Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya sekarang sedang ujian sekolah. Dia sangat sungguh-sungguh belajar dengan harapan nilainya bagus. Tapi ternyata saat ujian, teman-temannya nyontek dan ada oknum guru pengawas yang membiarkan. Bahkan ada oknum yang memberi kunci jawaban. Anak saya sangat sedih dan kecewa. Lalu saya jelaskan kalau mereka itu telah curang dan tidak jujur. Allah sangat murka kepada orang yang tidak jujur. Oknum guru justru menjerumuskan murid pada keburukan. Allah sangat dekat dan maha melihat. Malaikat mencatat amal. Jadi kita harus bangga apapun hasilnya. Karena Allah melihat usaha-usaha kita. Sedangkan nilai di sekolah itu kan nilai dari manusia. Yang penting kamu dapat nilai dari Allah. Karena kejujuran berhadiah surga. Apakah benar saya jelaskan seperti itu kepada anak saya? Bagaimana cara memberitahu pihak sekolah yang seolah-olah permisif? Yang penting nilai anak besar walaupun hasil nyontek. Supaya mereka lulus semua. Mohon Ustadz penjelasannya. Ya, ini yang jadi kesedihan kita ya gitu. Apalagi waktu lagi ada UAN tuh. Wah, ya. Saya tuh nggak ngerti ya. Kan sekolah itu diadakan supaya anak kita jadi orang yang berkualitas secara keilmuan dan berintegritas secara ketakwaan. Apa yang ibu ceritakan ini kan ada gitu kan. Fenomena nyata. Anak kita udah serius belajar sungguh-sungguh. Aya oknum guru nu ngebocorkeun. Orang anak-anak lain dikasih tahu jawabannya. Itu oknum. Guru yang benar mah nggak akan gitu. Dengan alasan supaya lulusan kita itu 100%. Supaya lulusan SMA kita ini the best kan gitu. Nah, ini memang memprihatinkan kita. Saya juga prihatin, Bu. Saya prihatin gitu. Masih ada orang tua yang menghancurkan mental anak dengan menitipkan anak itu di kartu keluarga tukang parkir yang rumahnya dekat sekolah. Yang menitipkan kakak kartu keluarga, memasukkan anaknya, mama aku pengen sekolah. Nih ada orang Cimahi misalnya, mama aku pengen sekolah di Bandung di SMA ini. Kalau mama punya temen tuh, rumahnya sebelahan jeung SMA itu kan mama nanti nitip ya. Nah ini kan menurut saya mah ya orang tua yang dia itu secara tidak langsung sedang menghancurkan masa depan anak. Makanya Anda jangan heran kalau di negeri kita ini sekali korup 8 triliun gitu kan. 3 triliun gitu. Ya. Punya amanah jabatan digunakan untuk suatu yang tidak benar. Tidak semua, tapi ada. Mungkin ini adalah anak-anak produk yang begitu. Ya nggak sih? Jadi ketika kecilnya memang sudah diajarin penipu oleh orang tuanya. Diajari nyontek, dititipkan sama oknum guru ya. Wah, segala macam. Makanya begitu jadi pejabat ya gitu. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya ini keprihatinan kita bersama. Jadi bukan hanya ibu, saya ya. Jadi di Indonesia mah nilai angka itu lebih berharga dari sebuah kesolehan. Ya. Kita akui lah, ini prihatin. Dan saya yakin di antara Anda banyak yang menemukan kasus seperti yang dirasakan oleh ibu. Ibu bener, omongkan sama anak ibu. Nah, biarin kamu nilai apa adanya. Yang penting kamu jujur. Apa? Teman-teman kamu nilainya bagus-bagus. Itu hasil contekan dari guru. Udah. Nomor 1 bagi mamah mah jujur. Gitu. Nah, ini pendidikan kita tuh dibawa kemana ya? Saya juga suka sedih gitu kan. Aduh, prihatin gitu. Masalahnya ini teh, si anak diajarin oleh oknum guru dan oknum orang tua. Si anak nama nggak ada ide kayak gitu. Aku mamah nanti dititipkan di kartu keluarga teman mamah. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Jadi si anak itu bisa masuk sekolah ke SMA favoritnya bukan karena prestasi akademik. Harusnya ibu gini,
Mama, aku pengen di SMA ini. Ya, nak, itu nggak mungkin kalau lihat dari lokasi tinggal rumah kita. Satu, berarti kamu jalur prestasi. So, kamu cari prestasi-prestasi yang membuat kamu bisa ada di sekolah itu. Tapi mah persentasenya sedikit. Iya, kamu harus berjuang. Gitu. Ini malah, Mama, aku pengen di SMA. Nanti ku mama diatur, Itu kan kepala sekolah nak kenal jeung mama. Itu seangkatan mama gitu, ya kan? Atau ya udah, tenanglah. Nanti 3 rumah dari sekolah itu ada tante. Si tante tuh di situ kan, ku mama dititipkan. Atau dimasukin ke aktenya, ke kakaknya. Apa ini kan gitu. Ada ya orang tua yang tega kayak begini. Tega apa? Ngancurin masa depan karakter anak. Jadi orang tua kayak gini teh sedang menghancurkan karakter anak. Kalau guru ada yang ngasih contekan, itu guru oknum, pasti oknum, sedang menghancurkan masa depan murid-muridnya. Gitu loh. Jadi ini PR kita. Karena negeri kita itu negeri yang korup. Ya, Anda bisa nonton itu. Ngeri kan? Korup sampai triliun gitu kan. Ngeri ya? Nah, jadi saudara-saudara, bukan berarti yang tidak triliun itu tidak jelek kan gitu. Tapi ini PR gitu, pekerjaan rumah kita. Sebenarnya kita nyekolahin anak itu apa? Mau jadi pencuri? Hah? Kita nyekolahin anak tuh mau jadi apa? Mau jadi pencuri? Mau jadi koruptor? Mau jadi pengkhianat? Ataukah ingin jadi orang cerdas, yang jujur, yang berkomitmen, yang bisa memajukan bangsa ini? Itulah makanya saya ikhtiar. Salah satunya adalah kita membuat pesantren mahasiswa. Ya, kecil Bu kontribusinya. Tapi nggak apa-apa daripada tidak berkontribusi sama sekali. Saya ingin lahir anak-anak yang cerdas secara intelektual, bersih secara hati. Makanya sengaja kita buat pesantren mahasiswa di Jatinangor, di tempat di mana di situ ada ratusan ribu mahasiswa yang sedang menimba ilmu. Lah Pak Aam, berapa orang yang nanti pesantren di tempat Pak Aam? Nggak masalah. Jangan-jangan ada 1-2 yang ikut pesantren kita, malah dia menjadi orang penting di masa depan. Menjadi pengusaha hebat, menjadi profesional hebat, ya, menjadi pejabat yang hebat. Ternyata dia adalah alumni kita dan ada kontribusi kejujurannya. Jadi jangan bilang, gitu. Memang bisa sebesar apa pesantren mahasiswa percikan iman? Jangan bilang gitu. Kita tidak tahu, ya. Boleh jadi di antara nanti santri kita ini ada yang memang menjadi penentu di negeri ini. Kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi apa? Yang penting kita berkontribusi. Yang penting kita ikhtiar. Ya, gitu. Ya, Ibu, saya setuju dengan Ibu. Tanamkan sama anak. Nah, kejujuran itu lebih mahal dari segala-galanya. Gitu. Ya, terus kita selalu menghargai ketika anak kita jujur. Ya, anak kita nilainya 8, yang lain pada 10, 10, 10 ya. Anak kita bilang, Mama, aku mah nilainya cuma 8. Habis aku mah jujur. Nah, ini yang Mama mau. Mama, aku nilainya 6, tapi aku mah jujur, teman-teman aku ada yang 9, 10, tapi nyontek Mama. Udah, nggak apa-apa. 6 itu lebih mulia karena kamu jujur daripada 10 itu nyontek. Gitu. Bisa nggak sih kita membiasakan seperti itu? Nah, inilah PR kita. Jangan hancurkan anak didik kita, jangan hancurkan anak-anak kita dengan memanipulasi saat dia sekolah. Karena itu akan jadi memori terdalam dalam pikirannya. Dan nanti satu saat anak kita berpikir, si mama juga dulu, si papa juga dulu, guru aku juga dulu. Itu ada memori pengkhianatan, memori ketidakjujuran, memori menghalalkan segala cara. Itu saat dia punya posisi, ingat itu. Akan muncul saudara-saudara sekalian. Ya. Wallahu a'lam bishawab.